Mbak Jaslyn, Mbak ada perlu apa ke sini? Tanya Mbak Titin selaku kepala pelayan di rumah ini saat melihat majikannya masuk ke ruang makan. Peraturan di rumah Bastian itu sangat ketat. Ada sekitar 15 bodyguard dan 3 satpam yang menjaga rumah ini beserta anggota keluarganya. Dan juga ada 7 pelayan di rumah ini serta 1 baby sister yang mengurus Aldo. Jaslyn sendiri belum tahu seberapa kekayaan yang dimiliki suaminya itu, hingga mampu mempekerjakan orang sebanyak itu. Jaslyn mungkin paham mengapa ada banyak pekerja di rumah ini, karena memang rumah ini sangat besar dan mewah. Rumahnya 4 lantai dengan lift sebagai penghubung antara lantai. Ada tangganya juga sih, tapi jarang digunakan dan hanya digunakan jika liftnya sedang rusak. Di lantai 4 khusus hewan peliharaan Bastian. Dan hewan peliharaan Bastian bukan main-main. Mulai dari hewan yang imut, berbisa hingga buas. Yaitu kucing Asera jenis kucing mahal yang paling langka. Cheetah, kucing Tomasino, Grumpy Cat, burung beo, burung merpati balap, burung hiasin macau biru, burung taucan, kakak tua jambul hitam. Itu daftar hewan yang tergolong imut. Hewan yang tergolong berbisa yaitu Black-headed Python, Angolan Python, Bolens Python, Palmetto Corn, Mountain Ball Python, dan binatang buas yaitu kucing sabana dan 2 ekor singa putih. Kayaknya rumah Bastian di lantai keempat sudah seperti kebun binatang. Tapi mau bagaimana lagi, itu adalah hobinya Bastian. Tapi ya, justru hobi Bastian terlihat lebih keren dan menggemaskan dibandingkan hobinya Bastian mengoleksi pelakor. Ya enggak sih? Ups, sorry, canda pelakor. WKWKWK. Dan di lantai 3 hanya ada kamar Jaslyn dengan Bastian, perpustakaan dan ruang kerja Bastian. Di lantai 2 ada kamar Aldo, Nikki serta ruang bermain. Dan sisanya ada di lantai 1, dapur, ruang makan, kamar tamu, ruang keluarga, ruang gym. Ada juga sofa dan TV di setiap lantainya dan di setiap kamarnya. Di samping kiri, rumah ini ada tempat bersantai dan kolam renang pribadi yang cukup besar menurut Jaslyn. Di samping kanan ada bagasi mobil. Hanya itu yang Jaslyn tahu tentang rumah ini. Sebenarnya masih banyak ruangan yang belum Jaslyn ketahui. Terlalu banyak dan terlalu besar rumah ini, membuat Jaslyn malas untuk mencari tahu, karena tidak akan cukup 1 harian untuk keliling rumah mewah ini. Dan di lantai 4, Jaslyn dan Aldo sangat suka bermain di sana. Walaupun hewan di sana terbilang unik dan cukup menantang, tapi semuanya jinak kok. Asalkan kalian tahu, semua pelayan yang bekerja di rumah Bastian, mereka disediakan tempat tinggal sama Bastian, melainkan di mini house yang terletak di belakang rumah besar ini. Ia menyatu dengan halaman belakang rumahnya. Ini mah real banget kalau Jaslyn mendapatkan suami seorang sultan. Mbak Jaslyn, apakah Mbak perlu sesuatu? Tanya Mbak Titin lagi. Enggak kok Mbak, saya kesini tuh cuma mau numpang ngerjain tugas kuliah aja kok Mbak. Gak apa-apa kan Mbak? Soalnya saya gak bisa fokus ngerjain tugas. Mas Bastian gak mau diajak kerja sama, ujar Jaslyn dengan wajahnya yang terlihat masih kesal.
Ya ampun, saya kirain Mbak kesini butuh sesuatu. Oh ya Mbak, kenapa Mbak nggak di ruang keluarga saja ngerjainnya? Tanya Mbak Titin pada Jesslyn. Enggak Mbak, saya nyamannya di sini. Apa boleh Mbak? Tanya Jesslyn. Mbak nggak perlu bertanya sama saya. Ya tentu jelas boleh lah Mbak. Mbak kan nyonya di rumah ini. Jadi nggak perlu minta izin sama saya Mbak. Semangat ya Mbak ngerjain tugasnya. Jawab Mbak Titin, lalu menarik satu kursi meja makan untuk Jesslyn duduk. Makasih banyak Mbak, gak usah repot-repot narikin kursi untuk saya Mbak. Ujar Jesslyn yang merasa tidak enak karena Titin memperlakukannya bagaikan seorang ratu. Kemudian Jesslyn duduk dan menaruh laptop serta bukunya di atas meja makan. Iya gak apa-apa kok, gak usah sungkan. Kalau begitu Mbak Jesslyn mau dibuatin apa? Tawar Mbak Titin. Kayaknya saya mau minum kopi susu saja deh Mbak. Biar saya gak ngantuk dan sehat karena ada susunya. Jawab Jesslyn sambil tersenyum dan diangguki oleh Mbak Titin. Dan Mbak Titin langsung membuatkannya untuk Jesslyn. Mbak Titin adalah salah satu pelayan di rumah yang bekerja sama Bastian. Dan usianya dalam 40 tahun. Pelayan rumah yang paling rajin, telaten, dan tepat waktu. Kalau dibilang Mbak Titin ini adalah kepala pelayan di rumah Bastian. Karena ketelatenannya membuat Nici dan Bastian memberikan jabatan tersebut. Walaupun dia seorang kepala pelayan di rumah ini, tetapi sifat dan karakter Mbak Titin jauh berbeda dibandingkan kepala pelayan di rumah-rumah orang lain. Tidak pernah sombong, murah tersenyum, dan tidak pernah menganggap jabatan itu sebagai acuannya untuk memerintah pelayan yang lainnya. Jesslyn mengedarkan pandangannya. Mbak, yang lainnya pada kemana? Kok cuman ada Mbak sendiri saja yang ada di sini? Tanya Jesslyn setelah melihat hanya ada dirinya dan Mbak Titin. Sudah pulang Mbak, tinggal saya sendiri saja. Tadi saya yang minta mereka pulang duluan. Karena saya ngelihat mereka kecapean banget hari ini. Jawab Mbak Titin sambil menaruh secangkir kopi susu hangat di atas meja. Emangnya habis pada ngapain? Tanya Jesslyn lagi. Habis rapiin kamar Ibu Nici. Karena beliau minta mengganti semua isi kamar beliau dengan barang-barang terbaru. Jadi saya dan yang lainnya ikut membantu merombak kamar Bu Nici. Setelah itu, kami semua ke lantai 4. Di sana ada burung kesayangan Pak Bastian yang lagi sakit. Jadi kami harus ekstra merawatnya. Karena kalau sampai terjadi sesuatu sama burung kesayangan Pak Bastian bakal marah besar sama kami. Jawab Mbak Titin. Ya ampun, kasihan banget. Pasti semuanya pada kecapean. Lah, Mbak emangnya gak capek? Apalagi cuman Mbak sendirian di sini. Lebih baik Mbak pulang saja sekarang, istirahat di rumah. Ujar Jesslyn sambil tersenyum manis pada Mbak Titin. Mbak Titin menggelengkan kepalanya. Gak mau. Saya mau nemenin Mbak Jesslyn saja di sini. Tolak Mbak Titin. Gak usah dipaksakan Mbak. Mbak pulang saja secepatnya. Tita Jesslyn lagi. Gak bisa Mbak. Peraturan yang sudah ditetapkan di rumah ini, pelayan gak boleh pulang sebelum keluarga Michael Jas masuk ke dalam kamar. Aturan itu sudah ada sejak turun-temurun. Tolakan Mbak Titin lagi. Ya benar sekali, pasti tidak asing kan dengan nama Michael Jas. Michael Jas itu adalah nama perusahaan keluarga Bastian. Jesslyn menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil menyeringis kecil. Jadi pakai aturan kayak gitu segala ya Mbak? Lebay banget sih ini, tanyanya.
tidak habis pikir dengan keluarga suaminya. Mbak Titin terkekeh geli mendengarkan perkataan dari Jesslyn. "Iya Mbak," jawab Mbak Titin. "Mbak, apa enggak capek berdiri terus di sana? Ayolah Mbak duduk. Saya enggak akan tenang kalau Mbak berdiri terus di sana," tawar Jesslyn. Karena Jesslyn akan tahu nantinya Mbak Titin akan menolaknya. Jadi ia berdiri dan menuntun Mbak Titin ke tempat duduk. Setelah mereka sama-sama duduk, barulah Jesslyn merasa lebih tenang. Barulah Jesslyn melanjutkan mengerjakan tugasnya kembali yang belum sempat ia kerjakan ditemani sama Mbak Titin. Pukul 3 malam, Bastian baru selesai dengan lemburannya. Bastian merenggangkan tubuhnya yang terasa kaku itu karena duduk dengan posisi yang selama berjam-jam. Ia menyadari kalau sejak Jesslyn keluar kamar, belum juga balik ke dalam kamar. "Jesslyn kok belum balik juga ya dari tadi?" gumamnya Bastian pelan. Bastian keluar dari kamarnya untuk mencari keberadaan Jesslyn. Tadinya ia kira Jesslyn hanya pindah ke sofa di depan kamarnya. Tapi ternyata Jesslyn tidak ada di sana. Bastian turun ke lantai 1, mengelilingi rumahnya mulai dari ruang keluarga, ruang tamu, tetap saja tidak ada. Dan akhirnya ia mencoba untuk mencari ke dapur. Bastian menghela nafas panjang saat melihat Jesslyn yang tertidur dengan kepala yang bertumpu pada tangannya di meja makan. Dan ia juga melihat Mbak Titin yang tertidur dengan posisi yang sama dengan Jesslyn di samping Jesslyn. "Mbak, bangun Mbak. Pulang saja Mbak. Badan Mbak akan sakit kalau posisi tidur Mbak seperti ini." Ia menghampiri Mbak Titin dulu dan membangunkan wanita itu. "Pak Bastian, maaf Pak, saya tidak sadar ketiduran di sini. Maaf Pak sekali lagi." Mbak Titin langsung berdiri saat membuka mata. Yang ia lihat pertama kali adalah bos besarnya dan membungkuk berkali-kali penuh penyesalan. "Saya tadi diminta sama Mbak Jesslyn duduk di sini untuk menemaninya mengerjakan tugas di meja ini. Maafkan saya sudah lancang Pak," jelas Mbak Titin. "Iya sudah gak apa-apa. Lebih baik Mbak sekarang pulang saja, ini sudah jam 3 malam, titah Bastian. Tapi bagaimana dengan Mbak Jesslyn Pak?" tanya Mbak Titin. "Gak usah difikirkan Mbak, kalau Jesslyn ini urusan saya," ujar Bastian. "Baik Pak, maaf sebelumnya Pak, saya permisi dulu," ujar Mbak Titin buru-buru pergi dari sana. Dan hanya menyisakan Bastian dan Jesslyn saja. Bastian mengambil alih laptop Jesslyn dan melihat hasil kerja Jesslyn yang ternyata sudah selesai dan hanya tinggal memberikan nama saja. Bastian ini pun menyelesaikan pernamaan pada tugas Jesslyn. Setelah itu baru Bastian menyimpannya dan mematikan laptop tersebut. Setelah itu Bastian beralih menatap Jesslyn yang masih tertidur pulas. Ingin membangunkannya, tapi Bastian merasa tidak tega melihat wajah Jesslyn yang terlihat sangat lelah. Bastian lebih memilih untuk menggendong Jesslyn, membawa Jesslyn masuk ke dalam kamarnya. Bastian menaruh Jesslyn di atas kasur dengan hati-hati supaya Jesslyn tidak terbangun. "Tugas, oh tugas," ngigau Jesslyn, jari-jari lentiknya seolah-olah sedang mengetik. Dan Bastian yang melihat itu terkekeh geli dibuatnya. "Aduh sakit." Bastian langsung panik ketika melihat Jesslyn bilang sakit. Bastian mengayunkan tangannya tepat di wajah Jesslyn. Dan ternyata Jesslyn masih tertidur pulas. Tapi detik berikutnya Jesslyn kembali meringis kesakitan. "Apa yang sakit Jesslyn?" tanya Bastian menatap wajah Jesslyn dengan tatapan yang panik. Dengan mata yang masih terpejam, Jesslyn berusaha mengambil tangan Bastian.
Bastian pun memberikan tangannya cuma-cuma saja. Detik itu juga, Jesslyn meletakkan tangan Bastian tepat di dadanya sebelah kiri. Di sini yang sakit. Semuanya selalu mengatai gue. Semuanya ngeremehin gue. Padahal gue sudah berusaha melakukan yang terbaik. Gumamnya, atau lebih tepat ngigaunya. Kali ini Bastian tidak lagi terkekeh geli. Tetapi Bastian, hatinya terenyuh merasakan apa yang Jesslyn rasakan saat ini. Mungkin itu adalah isi hati Jesslyn yang selama ini ia pendam sendiri. Jesslyn memang cewek yang periang, pemberani, selalu bikin tertawa, dan tidak pernah berhenti tersenyum. Intinya mah Jesslyn selalu terlihat bahagia dan tidak pernah terlihat sedih. Tetapi ketahuilah, justru orang yang selalu menunjukkan kebahagiaannya itu bukan berarti dia baik-baik saja. Sebenarnya ia sedang menutupi luka di hatinya dengan cara selalu terlihat bahagia.